Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan ya sebuah informasi terbaru, yakni tentang cara mengirimkan paket pengembalian barang ke penjual bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin Sobat Sobi dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak ya terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai cara mengirimkan paket pengembalian barang ke penjual. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada kesempatan yang berbahagia ini? Baik, tentunya sudah siap ya. Mari kita pelajari bersama-sama mengenai pembahasan tersebut. Teman-teman dapat mengirimkan paket yang akan dikembalikan langsung ke alamat pengembalian penjual ya, menggunakan opsi pengiriman dijemput kurir, antar ke jasa kirim pilihan, atau atur pengiriman secara mandiri. Jadi ada 3 opsi ya, ataupun ada 3 pilihan sesuai dengan opsi yang tersedia. Sebagaimana yang nampak pada layar kaca teman-teman ya di sini. Gambar yang bergerak di bawah ini terkait dengan pilih opsi pengiriman barang ya, ataupun paket ya. Yang pertama, kedua, serta yang ketiga. Silahkan pilih salah satu di antaranya. Kemudian tahapan berikutnya adalah klik pada menu konfirmasi. Ini dia yang saya tunjuk ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Pastikan teman-teman yang pertama mengirimkan paket dalam waktu 5 hari kerja sejak pengajuan pengembalian barang disetujui. Yang kedua, mengemas paket yang akan dikembalikan dengan aman dalam kemasan aslinya. Jadi memang di sini harus sesuai dengan kemasan asli ya. Dan menyimpan bukti video maksudnya ya saat mengemas paket yang akan dikembalikan. Jika kemasan asli rusak, teman-teman dapat menggunakan kemasan teman-teman sendiri ya untuk pengembalian paket tersebut. Nah, dengan catatan ketika rusak silahkan, boleh ya. Hukumnya boleh teman-teman menggunakan kemasan sendiri ya, dan pastikan aman kemasan tersebut. Nah, di sini beberapa opsi tersebut ya, opsi pengembalian barang maksudnya. Yang pertama, opsi dijemput kurir atau antar ke jasa kirim pilihan ya. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan opsi pengiriman dijemput kurir atau antar ke jasa kirim pilihan, silahkan teman-teman perhatikan ya. Hal-hal sebagai berikut. Jadi silahkan teman-teman cermati saja di sini ya. Mulai dari poin yang pertama di sini adalah setelah memilih opsi pengiriman dijemput kurir, maka pilih waktu dan alamat pick up-nya. Kemudian yang kedua adalah download terkait dengan resi pengiriman atau label pengembalian ya, untuk mendapatkan label pengembaliannya. Kemudian yang ketiga di sini adalah silahkan saja teman-teman tulis ya terkait dengan nomor resi atau tempel label pengembalian di paket yang ingin dikembalikan. Pastinya teman-teman telah mempacking ya ataupun mengemas paket tersebut dengan rapih. Kemudian yang keempat adalah silahkan teman-teman tunggu kurir mengambil paket pengembalian sesuai dengan waktu dan alamat yang sudah ditentukan. Ini dia opsi yang pertama. Nah, untuk ketika teman-teman menggunakan opsi pengiriman antar ke jasa kirim pilihan, jadi silahkan teman-teman cermati sebagai berikut. Yang pertama,
silahkan pilih ya jasa kirim sebagai berikut. Hanya tertera di sini. Shopee Express, JNT Express atau Indo Paket ya, Indomaret maksudnya, sebagai pilihan pengiriman. Jadi hanya itu saja nih guys. Yang kedua adalah silahkan download terkait dengan label pengembalian untuk mendapatkan label pengembaliannya ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, tulis nomor resi yang muncul atau tempel label pengembalian di paket yang ingin dikembalikan. Jadi untuk mendapatkan nomor resi silahkan teman-teman klik di situ dulu ya terkait dengan pengembalian barang sampai muncul nomor resi otomatisnya. Silahkan ditulis nomornya atau dicetak ya file tersebut kemudian ditempel pada paket yang sudah siap. Kemudian yang keempat di sini adalah antarkan paket ke cabang jasa kirim terdekat ya. Pastikan teman-teman menyimpan terkait dengan bukti pengiriman dan tidak melakukan pembayaran. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, kita lanjut ya. Di sini nampak ya, pastikan berat dan ukuran paket tidak melebihi batas sebagai berikut. Nah, ini dia teman-teman ya. Beberapa opsi pengiriman baik dijemput kurir atau antar ke jasa kirim pilihan ya. Begitupun dengan nampak di sini jasa kirimnya, silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu serta minimal dan maksimal berat pada produk. Begitupun dengan maksimal ukuran produknya ya. Di sini silahkan dicermati terkait dengan biaya pengiriman, di sini gratis ya untuk pembeli. Nah, jadi disesuaikan saja untuk berat paketnya berapa, begitupun dengan ukuran maksimalnya berapa. Oke. Kemudian kita lanjutkan, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada ya. Opsi terkait dengan atur pengembaliannya atau atur pengiriman mandiri maksudnya. Jika teman-teman menggunakan opsi atur pengiriman mandiri, pastikan jasa kirim yang teman-teman pilih bisa dilacak melalui nomor resi pengiriman ya. Kemudian pilihkan saja, masukkan bukti pengiriman dan upload informasi pengiriman ya. Nomor resi, kemudian dokumen dan pengiriman ya, maksudnya dokumen pengiriman dan atau kwitansinya. Biaya pengiriman untuk opsi atur pengiriman mandiri yang mana ditanggung oleh pembeli ya. Kemudian kita lanjutkan, nah ini dia teman-teman terkait dengan rincian pengembalian barang. Silahkan teman-teman cermati ketika menggunakan opsi yang ketiga ya, yakni pengiriman mandiri. Sebagaimana berikut, silahkan teman-teman cermati di sini, pilih bukti pengiriman ya. Oke, silahkan dicermati, kemudian masukkan saja informasi yang dibutuhkan ya. Silahkan dilengkapi tentunya, kemudian klik pada menu kirim. Nah, jadi itu tahapan-tahapannya. Setelah paket dikirim, pengajuan pengembalian barang teman-teman akan diproses dalam waktu 7 hari kerja. Teman-teman akan diinformasikan ya mengenai hasil pengajuan tersebut melalui sebuah notifikasi pada aplikasi Shopee dan email yang terdaftar. Nah, di sini teman-teman hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, begitupun nampak juga pada layar kaca teman-teman ya terkait dengan mengubah opsi pengiriman. Nah, apakah bisa? Nah, di sini silahkan dicermati terlebih dahulu. Untuk mengubah opsi pengiriman atau jasa kirim, silahkan pilih ubah pada halaman rincian pengembalian barang ataupun dana. Kemudian pilihkan saja opsi pengiriman atau jasa kirim yang diinginkan. Dan tahapan berikutnya adalah pilih pada menu konfirmasi sebagaimana contoh ataupun gambar yang bergerak di bawah ini. Nah, ini dia di rincian, silahkan nampak pada menu ubah, silahkan diklik saja. Pilih opsi pengiriman atau jasa kirim yang diinginkan, kemudian pilih salah satu di antaranya ya. Ketika lebih dari satu untuk jasa kirimnya bisa diubah. Ketika jasa kirimnya hanya satu, ya itu saja ya, berarti tidak bisa diubah terkait dengan jasa kirimnya. Dan catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah
Jika kurir gagal mengambil paket, teman-teman dapat menjadwalkan ulang waktu penjemputan atau mengantar paket ke jasa kirim tersebut ya yang terdekat. Pilih ubah pada halaman rincian pengembalian barang ataupun dana, lalu pilih jadwal penjemputan baru yang teman-teman inginkan. Yang kedua adalah produk yang dikembalikan akan diperiksa kondisinya terlebih dahulu ya oleh tim penjual dan waktu 3 sampai 5 hari kerja. Begitupun yang ketiga adalah teman-teman masih dapat mengubah opsi pengiriman atau jasa kirim selama masih dalam status menunggu ya. Ketika statusnya seperti ini menunggu, teman-teman bisa mengubah terkait dengan pengiriman atau jasa kirim ya. Menunggu pengembalian barang. Begitupun poin yang keempat, jika pada saat pembelian barang dikirim menggunakan kargo, maka pada saat pengembalian hanya tersedia jasa kirim JNE Kargo saja. Dan juga bisa teman-teman pelajari lebih detail mengenai barang ataupun dana, pengembalian barang ataupun dana untuk mengetahui langkah-langkah pengajuan pengembalian barang. Nah, sedangkan catatan yang terakhir yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah jika paket pengembalian teman-teman ditolak, jasa kirim ya, ditolak jasa kirim maksudnya karena berisikan barang yang berbahaya sesuai dengan artikel yang nampak di sini, pengiriman produk yang berbahaya atau melebihi ketentuan batas maksimal, ukuran misalkan dan berat misalkan pada paket tersebut sesuai ketentuan di atas, mohon untuk mengatur pengiriman dengan jasa kirim yang lain, yakni dengan cara adalah silahkan klik batalkan pengajuan pada halaman rincian pengembalian barang ataupun dana ya. Kemudian yang kedua adalah ajukan ulang terkait dengan pengembalian barang dan dana. Yang ketiga adalah pilih opsi atur pengiriman mandiri. Jadi silahkan gunakan ini ya ketika teman-teman ya pengembalian barang ataupun produknya ditolak oleh jasa kirim ya. Oke, jadi seperti itu hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, ditolak dalam arti dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Di sini bisa melebihi batas maksimal atau juga bisa melebihi terkait dengan batas maksimal ukurannya juga ya, berat produk dan ukuran produk. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya sekilas yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ketika teman-teman ingin mendapatkan sebuah informasi seperti ini, caranya mudah. Silahkan kembali kita close terlebih dahulu ya. Sampai nampak layar utama dari aplikasi ini, silahkan fokus pada notifikasi, kita klik secara bersama-sama. Karena ini berkaitan dengan penjual ya, jadi kita fokus pada kategori notifikasi toko di sini. Kita scroll ke bawah, info Shopee nampak di bawahnya. Nah ini dia, opsi pengembalian barang ya ataupun produk. Kita klik secara bersama-sama seperti apa tampilannya. Nah, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, setelah dicermati ternyata informasinya sama persis ya. Apa yang kita pelajari atau apa yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Jikalau video ini bermanfaat ya, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya ya. Sukses selalu dan selamat pagi. Selamat juga menjalankan aktivitasnya kembali di pagi yang cerah ini dengan penuh semangat. Akhirnya salam dari sahabat marketplace.